kain tenun dengan sebutan tenun baboya dan tenun pasuji yang diperkirakan berusia lebih kurang 200 tahun, terbuat dari kulit kayu. Keanekaragaman budaya dan bahasa juga menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi warga Maluku Utara yang ditandai dengan berbagai macam tradisi turun-temurun, baik berupa ekspresi budaya tradisional dalam bentuk karya seni. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami melaporkan pada kesempatan ini bahwa rangkaian kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic di Provinsi Maluku Utara dimulai pada tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 2 September 2022 dan akan dilaksanakan di 2 tempat. Acara pembukaan sekaligus sosialisasi dan diseminasi akan dilaksanakan di Royal Resto pada dimana tempat kita pada saat ini. Sementara kegiatan fasilitasi layanan lainnya terkait kekayaan intelektual berupa konsultasi pendampingan pendaftaran, layanan penelusuran, pendampingan penyusunan spesifikasi paten atau drafting paten, serta layanan pengaduan dilaksanakan di Jatilen Mall Ternate. Harapan kami kegiatan ini tentunya dapat mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk dapat memanfaatkan kegiatan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara bersinergi dan berkolaborasi dengan perangkat pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota di seluruh Maluku Utara untuk pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kekayaan intelektual baik yang bersifat komunal dan personal kepada masyarakat, serta melakukan fasilitasi pendaftaran potensi indikasi geografis serta kekayaan intelektual lainnya. Dan alhamdulillah telah diterbitkan beberapa indikasi geografis untuk Kota Tidore, Kepulauan, yaitu Pala Tidore 1, Bawang Merah Topo, Jeruk Sabalaka Topo, Sukun Maitara, dan Sayur Lilin. Sementara di Kabupaten Pulau Morotai terdapat 19 potensi indikasi geografis yang terdiri dari kacang tanah, padi, dan ubi dengan variannya. Besar harapan kami mengingat potensi indikasi geografis sangat besar di Maluku Utara, kiranya kegiatan ini dapat menjadi stimulus rangsangan kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi indikasi geografis baru serta kekayaan intelektual lainnya seperti merek, cipta, desain industri, paten, dan kekayaan intelektual komunal yang direfleksikan dengan peningkatan pengajuan permohonan kekayaan intelektual. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kegiatan ini juga akan dirangkai dengan kegiatan penyerahan sertifikat kekayaan intelektual berupa sertifikat merek milik pemerintah Kota Ternate, yaitu Ternate Kota Rempah. Kemudian 20 sertifikat hak cipta Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Kemudian sertifikat plakat kepada pusat perbelanjaan di Kota Ternate dan sertifikat merek lainnya. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon kepada Bapak Gubernur dan Wali Kota untuk dapat memberikan kata sambutan pada kesempatan ini, dan kami juga memohon kepada staf khusus Menteri Hukum dan HAM untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini dengan resmi.
Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara yang telah menyampaikan laporan dari penyelenggara kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic Maluku Utara tahun 2022. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Wali Kota Ternate kepada Bapak Dr. M. Tauhid Sawanang MSI. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Subajo. Yang saya hormati Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang dalam kesempatan ini dihadiri oleh staf khusus Menteri Bidang Media dan Komunikasi. Selamat datang Bapak di Ternate. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi, Pak Rektor Romo, Sekretaris Daerah Kota Ternate juga hadir, para pejabat tinggi pertama di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara, para pimpinan OPD lainnya. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dalam Wanita Persatuan juga hadir. Para hadirin undangan sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di kesempatan yang baik ini kita bisa berkesempatan hadir pada acara Mobile Intellectual Property Clinic MIPC yang menjadi keunggulan dari Kementerian Hukum dan HAM. Mudah-mudahan insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Bapak Staf Khusus Menteri, tentunya pada kesempatan yang baik ini kami sebagaimana penyampaian disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM bahwa ada sejumlah kekayaan intelektual yang nanti pada hari ini akan diberikan penghargaannya atau diapresiasi langsung oleh negara. Salah satunya juga kami pemerintah Kota Ternate adalah City Branding Ternate Kota Rempah. Ini tentu menjadi sebuah momen sekaligus hadiah dalam rangka kita memperingati HUT Proklamasi ke-77 tahun 2022 yang beberapa waktu lalu saya juga hadir pada hari ulang tahun Kementerian Hukum dan HAM yang ke-77 yang dilaksanakan di Selatan. Dan tentunya informasi bahwa hari ini akan diberikan penghargaan pengakuan hak kekayaan intelektual sebagai Ternate Kota Rempah. Alhamdulillah hari ini menjadi kenyataan. Oleh karena itu di kesempatan yang baik ini sedikit kami menyampaikan bahwa City Branding Ternate Kota Rempah adalah sebuah impian kita, bukan sesuatu yang baru bagi Kota Ternate, karena ini adalah merupakan sebuah revitalisasi pengakuan bahwa Ternate adalah nol kota rempah di dunia, ya. Dan itu sudah kita tahu persis, Bapak Ibu sekalian, ketika para penjajah datang mulai dari Spanyol,
kemudian Portugis, Belanda, Inggris, ya, semua datang ke Nusantara saat itu semata-mata karena rempah, dan titik pusatnya justru berada di Maluku Utara, salah satunya adalah Ternate. Konteks ini, kalau hari ini pengakuan seperti itu, maka dengan sendirinya terjadi pengukuhan kembali eksistensi Ternate sebagai pulau rempah atau kota rempah. Itu yang mungkin saya harus sampaikan. Kemudian rempah juga menjadi narasi yang global. Jadi hari ini ketika kita bicara tentang rempah, tidak sekedar sebuah euforia pengakuan atau pernah menjadi sejarah masa lalu, tetapi ada impian besar yang ingin kita wujudkan, bahwa kita ingin agar nantinya konsep storytelling itu menjadi nilai ekonomi ke depan. Itu yang ingin kita inginkan, sehingga tidak sekedar sebuah stigma positif bahwa Ternate sebagai kota rempah, tidak, tetapi ada keinginan besar kita untuk menjadikan Ternate sebagai pusat rempah di Indonesia ke depan. Hadirin sekalian yang saya hormati, kemudian hal berikut, insya Allah nanti di tanggal 13 kami juga menjadi salah satu pembicara pada kegiatan sharing session rempah, maritim, dan konektivitas magnet peradaban Indonesia. Jadi pemahaman rempah ini bukan sekedar sebuah komoditi, tapi dia juga menjadi bagian dari peradaban Maluku Utara. Ketika orang tanya tentang Ternate, tanya tentang Maluku Utara, maka itulah peradaban yang sudah diakui secara mendunia, termasuk juga di Maluku Utara atau Maluku Utara. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Staf Menteri, Pak Kepala Kantor. Alhamdulillah hari ini sekaligus nantinya pengakuan ini insya Allah akan menjadi sesi tersendiri untuk kami sampaikan pada kegiatan tanggal 31 yang tadi saya sebutkan, dan ini sekaligus akan menguatkan secara positif atau secara masif terkait dengan bagaimana kita memperkuat internalisasi Ternate sebagai kota rempah, sekaligus menginternasionalisasi Ternate sebagai Spice City. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Om Subayo. Mohon izin Bapak untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya kita akan melaksanakan menampilkan video launching city branding Ternate Kota Rempah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan berikan aplaus yang meriah atas launching video branding Ternate Kota Rempah. Bapak mohon izin untuk berada di depan Pak, karena setelah ini kita akan melaksanakan penyerahan sertifikat kekayaan intelektual,
Penyerahan sertifikat ini berupa sertifikat merek Ternate Kota Rempah kepada Wali Kota Ternate, sertifikat merek Akie Mapudu kepada pelaku usaha, sertifikat pencatatan hak cipta kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang nantinya akan diserahkan oleh Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, dan sertifikat dan plakat penghargaan pusat perbelanjaan berbasis KI kepada Direktur Jalan Mall Ternate yang akan diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Dan nantinya juga akan dilakukan penyerahan buku City Branding dari Wali Kota Ternate kepada Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya mohon berkenan untuk menyerahkan sertifikat dan penghargaan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM bidang media dan komunikasi didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara beserta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Penyerahan sertifikat merek Ternate Kota Rempah kepada Wali Kota Ternate. Dilanjutkan dengan penyerahan buku City Branding dari Wali Kota Ternate kepada Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM bidang media dan komunikasi. Berikut adalah penyerahan buku City Branding Ternate Kota Rempah dari Wali Kota Ternate kepada Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selanjutnya penyerahan sertifikat merek Akie Mapudu kepada Bapak Haji Awaludin selaku pemilik usaha dengan merek Akie Mapudu. Dimohon untuk Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara untuk memberikan sertifikat merek. Selanjutnya penyerahan sertifikat pencatatan hak cipta kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Selanjutnya penyerahan sertifikat penghargaan kepada Jatilan Mall Ternate yang akan diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya penyerahan plakat penghargaan kepada Direktur Jatilan Mall Ternate oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Kami ucapkan selamat dan terima kasih. Mohon izin kita akan mengabadikan foto bersama terlebih dahulu. Mohon izin Bapak Staf Khusus Menteri dan Bapak Sekda beserta Kak Kanwil untuk melakukan sesi dokumentasi. Kepada tim Humas dan Dokumentasi mohon untuk bersiap. Pak, 1, 2, Bapak, 1, 2, sekali lagi, 1, 2, oke. Kami ucapkan terima kasih dan mohon izin Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara untuk tetap berada di tempat. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Staf Khusus Menteri, Kepala Kantor Wilayah, Wali Kota Ternate, dan seluruh penerima sertifikat merek dan hak cipta. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama keynote speech dari Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara kepada Bapak Dr. Andes Samsudin Abdul Qadir. Dengan hormat disilahkan. Pertama-tama kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur yang sedianya telah menjadwalkan kegiatan hari ini karena dianggap sebagai kegiatan yang
sangat penting dan membanggakan Maluku Utara. Namun rencananya beliau datang kemarin, tapi saat ini masih dalam kegiatan yang lain di Jakarta, sehingga kami ditugaskan untuk menghadiri dan membacakan sambutan Gubernur Maluku Utara pada kegiatan Mobile ID Clinic serta pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual dan workshop kekayaan intelektual lainnya, sekaligus penyerahan sertifikat kekayaan intelektual oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Meskipun kami lagi disampaikan untuk gratis ya, sebenarnya kami bisa menambahkan hal-hal yang mungkin sangat menjadi kebanggaan bagi Maluku Utara setelah membacakan sambutan Gubernur sebagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Komunikasi Republik Indonesia. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara. Yang saya hormati Wali Kota Ternate. Yang saya hormati para rektor universitas, ketua sekolah tinggi se-Provinsi Maluku Utara, peserta penerima penghargaan, hadirin dan undangan yang terbahagia. Pertama-tama marilah kita selalu mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir pada hari ini dalam rangka kegiatan Mobile ID Clinic serta pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual dan workshop kekayaan intelektual lainnya, sekaligus penyerahan sertifikat kekayaan intelektual dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pemerintah Provinsi Maluku Utara, saya memberikan apresiasi yang mendalam atas kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang tak henti-hentinya memberikan pemahaman terhadap pentingnya merawat produk lokal menjadi sebuah kekayaan daerah yang terlindungi oleh hukum. Hadirin yang berbahagia, kita ketahui bahwa klinik kekayaan intelektual yang merupakan program unggulan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022 ini merupakan wadah membangun kesadaran hukum atas pentingnya penghormatan dan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual di Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara memiliki sangat banyak keanekaragaman produk-produk alami yang sangat erat kaitannya dengan kekayaan intelektual dan sebagian besar belum mendapatkan perlindungan hukum. Tentunya yang sudah disebutkan sebelumnya seperti Kabupaten Halmahera Utara dengan Pala Kuno, Kota Ternate dengan Cengkeh Kiarahan, dan Kabupaten Morotai dengan Kelapa Pilo dan lainnya di Maluku Utara telah memiliki sertifikat dari Kementerian Hukum dan HAM. Hadirin yang berbahagia, kemudian kegiatan klinik di Provinsi Maluku Utara dimulai pada tanggal 9 Agustus sampai dengan tanggal 2 September 2022. Kita berharap program tersebut dapat berjalan lancar, aman dan sukses. Saya juga ingin menyampaikan selamat kepada penerima sertifikat kekayaan intelektual berupa sertifikat merek milik pemerintah Kota Ternate dengan nama Ternate Kota Rempah. Kemudian buku sertifikat hak cipta milik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan sertifikat atau pelakat kepada pusat perbelanjaan di Kota Ternate dan sertifikat merek lainnya. Pada kesempatan yang baik ini, saya menitipkan harapan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara agar selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan perangkat pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota di seluruh Maluku Utara. Hadirin yang saya hormati, saya mengajak kita sekalian untuk terus melakukan sosialisasi dan diseminasi kekayaan intelektual baik yang bersifat komunal dan personal kepada masyarakat serta melakukan fasilitasi pendaftaran potensi indikasi geografis serta kekayaan intelektual lainnya sehingga masyarakat memahami pentingnya menjaga karya intelektual di daerah. Galilah potensi-potensi indikasi geografis baru serta kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud yang direfleksikan dengan peningkatan pengajuan permohonan kekayaan intelektual. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Tanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara serta jajaran atas terselenggaranya penyerahan sertifikat merek, sertifikat hak cipta dan sertifikat pusat perbelanjaan di Provinsi Maluku Utara tahun 2022. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan dalam setiap langkah pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Maluku Utara Kiai Haji Abdul Ghani Tasuba.
kami ingin menambahkan bahwa kegiatan yang hari ini dilaksanakan ini merupakan pertanda bahwa bagi kita ada upaya-upaya yang dilakukan secara hukum. Mungkin kita sudah sering mendengarkan banyak sekali kekayaan-kekayaan kita yang diklaim oleh negara-negara tetangga yang sempat menghebohkan dunia maya dan kemudian juga meresahkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Mungkin kita pernah ingat ada lagu Rasa Sayang ini itu yang paling kemudian sudah jelas-jelas dialeknya, kata-katanya itu jelas menggunakan kata-kata yang dari Maluku ya, tapi kemudian diklaim oleh Malaysia sebagai lagu yang berasal dari mereka. Kemudian ada batik, ada keris, kemudian ada reok, ponorogo dan sebagainya. Itu sangat banyak dan kita tidak sadari itu diambil oleh orang lain. Nah, dengan kondisi tersebut tentu saja kita berpikir, mungkin kita selalu berpikir ini hukum dan HAM masuk ke wilayah yang menjadi area orang lain. Tapi sesungguhnya justru di sini yang kita sangat lemah, sehingga hari ini menjadi satu acara yang penting dengan adanya idol klinik ini. Karena bukan hanya itu punya kita, bukan hanya itu kekayaan kita. Kita sangat kaya. Kita kenapa sangat kaya? Karena kekayaan kita banyak. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan adanya idol klinik ini memberikan kesempatan kepada kita untuk sebanyak mungkin mendorong. Karena kita tidak menyangka mungkin barang yang tidak terduga bisa satu waktu menjadi sesuatu yang sangat besar dan memberikan kekayaan bagi kita. Kita mungkin tidak menyangka, misalnya seperti Starbucks itu berada di mana-mana saja, padahal ini sebenarnya hanya kopi biasa saja yang kemudian diberikan merek, dilindungi secara hukum. Siapapun yang kemudian membuat kopi Starbucks di seluruh dunia kemudian harus membayar. Kita mungkin melihat mobil Toyota ya, itu ada merek bulatan sedikit itu jelas apa namanya, barangnya kita, bahan bakunya dari kita, pekerjaannya kita, tapi kita harus bayar karena kekayaan intelektual, karya cipta dari mereka yang mereka temukan kemudian didaftarkan diakui dunia internasional dan siapapun. Jadi mereka menjadi kaya hanya karena barang-barang yang dibuat oleh orang lain. Mudah-mudahan Maluku Utara ke depan dengan kekayaan-kekayaan ciptaan kita yang ada, baik ciptaan yang sudah ada sejak nenek moyang kita maupun ciptaan-ciptaan ke depan, harus segera kita daftarkan, harus segera kita lindungi secara hukum, sehingga ketika berkembang meluas kita akan mendapatkan uang, gitu ya. Kami juga menghargai sekarang dari universitas juga telah mendaftarkan, itu juga menjadi sangat penting, sehingga hasil penelitian mahasiswa, hasil penelitian yang susah payah telah dilakukan, yang kemudian mungkin satu waktu bisa booming, kemudian bisa mendunia, tapi karena sudah ditiru orang lain, tidak ada perlindungan hukum yang kemudian itu menjadi sesuatu kekayaan bagi orang lain. Ya, mungkin kita belum berpikir sampai dengan saat ini, masih banyak masyarakat kita belum berpikir untuk bagaimana mendaftarkan, bagaimana cara mendaftarkan, kemudian keinginan untuk mendaftarkan, itu mungkin belum ada. Nah, kesempatan ini kami berharap atas nama pemerintah Provinsi Maluku Utara, marilah kita dorong kekayaan apa saja. Mungkin satu waktu kalau kita tidak segera sekarang kan sudah ada yang besar jadi kota rempah. Mungkin ada kopi kopi rempah ya. Ini sudah ada di ternak dan di Indonesia sudah ada. Tapi saya belum tahu ini sudah didaftar atau belum. Dan kalau sampai tidak didaftarkan, kemudian satu waktu didaftarkan oleh orang lain, siapa saja di dunia ini, kemudian itu berkembang, dikemas dengan baik dan menjadi terkenal, kemudian diminati oleh seluruh rakyat, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita sudah daftarkan, kemudian ada yang mengikuti, numpang, ya kan? Jangankan numpang mengambil tengkihnya atau palanya atau apalah sari-sari yang dipakai dalam kopi itu, hanya menggunakan tulisannya saja, itu sudah bisa menjadi kekayaan bagi kita, gitu ya. Mungkin kita mungkin lihat di sini ada KFC, ada CFC, itu kan punya orang, ayamnya ayam kita, yang masak juga kita, tapi kita harus bayar. Kenapa? Karena kita menggunakan merek yang dia punya. Nah, apalagi nanti kalau sampai bahan-bahannya pun dari sini dan sebagainya. Tapi kalau tidak segera kita buat perlindungan, tidak segera kita lakukan itu, maka akan menjadi kerugian kita di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, sebanyak mungkin, sedapat mungkin, daftarkan saja. Toh juga tidak kita harus biayai setelah kita daftarkan. Kita simpan, kekuatannya ke depan akan bisa menjadi kekayaan bagi masyarakat
kita masyarakat Maluku Utara. Banyak sekali kekayaan kita yang ada ini, mulai dari seni, budaya, kemudian produk-produk yang lain, hasil penelitian, semua kita harus daftarkan. Kita tidak tahu bahwa ke depan akan bisa dipilih orang kalau tidak kita daftarkan. Bisa dipilih orang dan bukan menjadi diri kita. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan kami mengapresiasi acara yang dilaksanakan. Terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil dan jajarannya yang telah melaksanakan kegiatan ini. Yang mungkin tadinya masih belum tahu caranya, mungkin tadinya belum punya keinginan. Dengan ada acara ini mudah-mudahan segera bisa didaftarkan sebanyak mungkin dan mudah-mudahan itu bisa menjadi pendorong. Bisa juga karena terpicu di orang, bisa juga karena sudah didaftarkan kita ingin mengembangkan dan dengan demikian bisa mendorong kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andres Samsudin Abdul Qadir selaku Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara. Baiklah Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama kata sambutan sekaligus membuka secara resmi rangkaian kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic yang akan disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Media dan Komunikasi kepada Bapak Milton Hasibuan SHMH. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Maluku Utara yang pada kesempatan ini diwakili oleh Pak Sekretaris Daerah. Yang saya hormati Pak Wali Kota Ternate, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara beserta jajaran, ada para kadif, Kepala Divisi Administrasi Pemasyarakatan dan Pelayanan Hukum dan HAM, Bapak Ibu narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, para peserta tamu undangan dan hadirin yang saya hormati. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat kasih sayangnya kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Bapak Ibu, kegiatan workshop kekayaan intelektual Mobile Intellectual Property Clinic, klinik bergerak, klinik bergerak untuk kekayaan intelektual. Ini merupakan program unggulan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2022. Kegiatan ini memang kita laksanakan di seluruh provinsi, dan Provinsi Maluku Utara sekarang ini yang ke 23, kalau saya tidak salah, yang ke-23 atau yang ke-26. Jadi program ini memang sengaja kita lakukan untuk mendekatkan program-program Kementerian Hukum dan HAM di tengah-tengah masyarakat, dan kita yakini memang program ini bisa membantu mendongkrak pertumbuhan perekonomian
di daerah, di samping memberikan kepastian hukum sebagaimana yang tadinya sudah dijelaskan oleh Pak Wali ataupun Pak Sekretaris Daerah terhadap kekayaan intelektual di daerah. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 masih tetap melanda, walaupun trennya memang sudah mulai menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Berkaca dari hal tersebut, izinkan saya mewakili pimpinan tertinggi di Kementerian Hukum dan HAM untuk mengajak Bapak Ibu sekalian mengawali acara ini untuk sama-sama selalu bersyukur dan berdoa kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa menjaga kita serta memberikan kita kesehatan, kekuatan dan semangat untuk selalu berpikir positif dan dapat memanfaatkan setiap waktu untuk dapat melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat, termasuk kegiatan ini atau program yang kita lakukan pada hari ini, kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic di wilayah Maluku Utara sebagai provinsi yang ke-26, ya, ini ke-26 kita laksanakan. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami mengulas sekilas mengenai hubungan ataupun korelasi antara kemajuan suatu negara dengan peningkatan perlindungan kekayaan intelektual. Yang pertama, bahwa kekayaan intelektual tentu memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagaimana kita tahu, dalam banyak negara maju yang bergantung pada kekayaan intelektual yang dimiliki, seperti Jepang, Korea, Amerika, Australia, China. Sebagai contoh, pada tahun 2008 China merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara-negara Asia, yaitu 9,60%. Hal tersebut berkorelasi positif dengan tingginya jumlah pemohon perlindungan paten di China melalui WIPO, yaitu sebanyak 299.893 permohonan. Kemudian perlindungan paten sederhana sebanyak 225.586 permohonan. Selain itu, jumlah permohonan perlindungan merek dagang di China pada tahun 2008 berjumlah 669.088 permohonan. Ini lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat yang hanya berjumlah 294.000 permohonan. Nah, semakin banyak permohonan merek dagang ini, itu mengindikasikan kepada kita semakin banyak sektor usaha yang bertumbuh di negara tersebut. Korelasi antara peningkatan permohonan kekayaan intelektual dengan pertumbuhan ekonomi juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh INDEF, Institute for Development of Economy and Finance, pada tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian ini, setiap 1% kenaikan jumlah paten ternyata mampu berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia sebesar 0,06%. Artinya, bila jumlah paten bisa naik 10% saja, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih tinggi, 0,6%. Nah, selain itu, hasil penelitian lain yang dilakukan oleh INDEF pada tahun 2018 menyebutkan bahwa setiap kenaikan 10% paten di seluruh sektor industri berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB, produk domestik
bruto sebesar 1,69%, sementara 10% kenaikan investasi hanya berdampak sebesar 1,64%. Lalu kontribusi ekonomi kreatif yang berbasis kekayaan intelektual bagi ekonomi nasional juga sangat potensial. Hal ini tercermin dari raihan kontribusi PDB Indonesia yang berasal dari sektor ekonomi kreatif yang berbasis kekayaan intelektual. Bahkan semasa sebelum pandemi, menurut data yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2019, tercatat raihan kontribusi kekayaan intelektual pada PDB nasional sebesar 1.105 triliun atau kurang lebih 7% dari rata-rata nasional, dengan serapan tenaga kerja sebanyak 17 juta orang. Raihan di tahun 2019 tersebut mencatat Indonesia pada posisi ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam persentase kontribusi ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual terhadap PDB negara. Hal ini memberikan indikasi sektor ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual ini tidak bisa diabaikan ataupun diremehkan karena memberikan dampak yang begitu besar bagi perekonomian nasional. Berdasarkan beberapa data tersebut, dapat digambarkan bahwa potensi kekayaan intelektual dalam pertumbuhan ekonomi yang sangat besar ini merupakan potensi besar di Indonesia apabila dapat dimanfaatkan secara maksimal. Nah, korelasi yang kedua dapat kita lihat bahwa kekayaan intelektual dapat menjadi nation branding sekaligus memberikan competitive advantage bagi suatu negara, memberikan satu keuntungan bagi suatu negara itu, khususnya negara-negara yang memiliki keunggulan kekayaan intelektual komunal. Potensi besar lain dari bidang kekayaan intelektual, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa kekayaan intelektual itu dapat membentuk identitas ataupun branding bangsa Indonesia. Nation branding merupakan sebuah konsep yang menilai bagaimana suatu negara dipandang oleh negara-negara lainnya. Konsep nation branding meliputi seluruh dimensi yang perlu dibenahi secara terintegrasi, termasuk di dalamnya dimensi ekonomi, dimensi pariwisata, kebudayaan, pemerintahan, dan lain-lain. Nation branding memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing suatu negara sebagai bentuk representasi diri yang strategis. Nation branding diharapkan dapat meningkatkan reputasi di bidang kapital melalui promosi kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nation branding yang sangat potensial bagi Indonesia untuk menjadi negara yang memiliki competitive advantage adalah potensi kekayaan intelektual komunal yang dimiliki Indonesia. Kekayaan intelektual komunal ini terdiri dari indikasi geografis, ya, baik apakah tanaman ataupun hewan yang oleh karena faktor alam memiliki cara tersendiri ataupun bentuk tersendiri yang jika kita lakukan di tempat lain maka dia berbeda dari alam kita. Ekspresi budaya tradisional tadi sudah kita lihat, tren makan siri, kemudian pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik. Indonesia adalah negara mega diversity dengan keragaman budaya dan sumber daya alam
negara terbesar kedua setelah Brasil. Banyak produk unggulan yang dihasilkan dan potensi untuk mendapat tempat di pasar internasional. Potensi sumber daya alam dan manusia yang dimiliki Indonesia perlu digali dan dikembangkan agar mampu memberikan kontribusi dan mendukung pembangunan nasional yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Tadi Pak Wali dan Pak Sekda sudah banyak menjelaskan itu. Salah satu resim kekayaan intelektual komunal yang perlu didorong agar mampu bersaing di pasar global adalah produk yang berbasis pada potensi geografis Indonesia dan dikenal sebagai indikasi geografis. Bapak Ibu sekalian, memang ini sudah kita lakukan 10 tahun yang lalu. Kita berusaha memang mengunjungi daerah-daerah pada waktu itu untuk melihat potensi-potensi indikasi geografis, dan memang dalam pengamatan kami masih banyak yang tidak terdaftar. Bapak Ibu, sebagai contoh saya ambil contoh di Bangka Belitung, ya, di sana ada lada putih dan lada hitam. Nah, ini memang harga sebelum kita daftarkan lebih kurang 30-an, ya 30.000. Nah, tetapi setelah kita daftarkan, maka harga itu mencapai sampai 300.000. Jadi ini memang kita coba mendorong seluruh daerah bagaimana untuk mengembangkan indikasi geografis, ya. Indikasi geografis ternyata terbukti dapat menjadi katalisator tidak hanya bagi nation branding, tetapi juga mendukung kemandirian ekonomi suatu negara. Kopi Gayo, ya, indikasi geografis dari Aceh, yang menjadi produk indikasi geografis pertama dari Indonesia yang tercatat sebagai IG yang diterima di Uni Eropa. Sebelum Kopi Gayo didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, harga per kilogram hanya Rp50.000. Kemudian setelah didaftarkan, harganya menjadi Rp120.000. Dari angka nominal ini terlihat adanya efek leverage dari angka nominal dari terlindunginya IG suatu daerah melalui pendaftaran IG-nya berupa monetisasi dari produk IG yang telah didaftarkan tersebut. Kemudian garam Amet Bali yang selain memiliki nilai monetisasi setelah terdaftar sebagai produk IG di tahun 2016 juga malah membuka potensi ekoturisme bagi wilayah Kabupaten Karangasem, tempat asal garam Amet berada. Nilai jual dengan harga per 1 kilogramnya sekitar 20.000 sampai 35.000 per kilogram sejak didaftarkan. Sedangkan sebelumnya harganya hanya Rp4.000 per kilogram. Jadi kelihatan memang sangat besar lonjakan harganya setelah didaftarkan. Sejak tahun 2016 dikenal pagelaran Festival Garam Amet di Bali. Festival ini dikemas jadi paket wisata, Festival Garam Amet bertujuan mempertahankan tradisi memproduksi garam tradisional, juga untuk menunjang objek wisata bagi wilayah di sekitar Amet. Contoh lainnya dari pemanfaatan produk kekayaan intelektual komunal adalah dari potensi ekspresi budaya tradisional. Kain endek Bali adalah salah satu kekayaan intelektual komunal dari potensi ekspresi budaya tradisional yang mulai mendunia dan dapat menjadi nation branding bagi bangsa Indonesia. Kain endek Bali menjadi pilihan rumah
mode Christian Dior sebagai bagian dari koleksi musim semi dan musim panas pada Paris Fashion Week 2021, di mana dari 86 desain koleksi terbaru Christian Dior, ada 9 desain yang menggunakan kain endek Bali. Terkait dengan proses produksi kain endek, pemerintah daerah Provinsi Bali menekankan agar dilakukan oleh para pengrajin endek di Pulau Dewata. Pada 5 Februari 2021 yang lalu, Kemenkumham memberikan sertifikat pencatatan kekayaan intelektual komunal, yaitu berupa ekspresi budaya tradisional terhadap kain endek. Dari contoh-contoh tersebut sesungguhnya besar potensi kekayaan intelektual bagi perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi Bapak Ibu, di sini harus ada sinergitas antara petani, antara masyarakat dan pemerintah daerah maupun perguruan tinggi. Pemerintah daerah harus sedapat mungkin bisa memberikan atau memfasilitasi para petani kita, memberikan lahan, memberikan bibit dan pupuk. Kemudian perguruan tinggi harus juga mengadvokasi para petani ini sehingga mereka lebih dimampukan di dalam melakukan pertaniannya. Jadi di sini nanti pada akhirnya memang ada efek yang saling menguntungkan dan pada akhirnya memberikan dampak kepada pertambahan pendapatan di daerah. Maluku Utara juga memiliki potensi besar untuk dapat mendorong kekayaan intelektual komunalnya menjadi bernilai strategis. Terbukti dari telah didatanya ratusan permohonan pencatatan kekayaan intelektual komunal yang diajukan dari wilayah Maluku Utara. Pada tahun 2022 saja, bahkan telah terdapat sejumlah 70 kekayaan intelektual komunal yang diajukan permohonan perlindungan kekayaan intelektual komunal dan telah tercatatkan dan tervalidasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Maluku Utara bisa dibilang menjadi pionir dari wilayah-wilayah di Indonesia yang telah memiliki data kekayaan intelektual komunal dengan persebaran dari jenis kekayaan intelektual komunalnya merata dari 4 jenis kekayaan intelektual komunal itu. Jadi merata, ada yang sifatnya ekspresi budaya tradisional, ada yang sumber daya genetik, ada yang pengetahuan tradisional, dan ada yang indikasi geografis. Nah, sepertinya daerah lain belum ada yang memiliki persebaran data dari jenis kekayaan intelektual komunal seperti ini, ya, seperti Maluku Utara. Mulai dari tari-tarian adat, batu bacaan, makanan tradisional, alat musik tradisional, sehingga potensi indikasi geografis dan sumber daya genetik yang variatif berasal dari Maluku Utara. Memang secara historis tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wali dan Pak Sekda. Fakta pun menunjukkan bahwa Maluku Utara adalah wilayah Nusantara pertama yang diminati oleh bangsa-bangsa kolonial karena kekayaan alamnya, terutama rempah-rempah, sehingga Maluku itu disebut dengan dunia rempah-rempah, Spice Island. Nah, kiranya segenap potensi kekayaan intelektual, terutama potensi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Maluku Utara tersebut dapat terus digali dan dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi wilayah. Hadirin yang kami hormati, potensi kekayaan intelektual sebagaimana tersebut
di atas merupakan modal besar bagi Indonesia untuk dapat membangkitkan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasionalnya melalui upaya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Namun kondisi ini juga memiliki kendala, misalnya terkait kendala untuk mengatasi keterjangkauan dan kehadiran layanan kekayaan intelektual di tengah masyarakat, sehingga memang harus kita akui sampai saat ini tidak begitu mudah untuk diakses, ya, tidak begitu mudah untuk dijangkau oleh masyarakat kita, khususnya yang ada di daerah pelosok. Tingkat keterjangkauan internet serta tingkat pendidikan yang belum merata di Indonesia tentu turut memberikan andil dalam kendala ini. Oleh karena itu memang diperlukan adanya kepanjangan tangan dan skema kolaborasi dengan segenap stakeholder hingga dapat menjangkau peningkatan perlindungan atas produk kekayaan intelektual sekaligus layanan kekayaan intelektual hingga ke seluruh pelosok wilayah di tanah air kita. Atas dasar tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengupayakan beberapa langkah strategis, ya, antara lain pembangunan sistem permohonan kekayaan intelektual secara online dan penyempurnaannya melalui aplikasi SAKI, Sistem Administrasi Kekayaan Intelektual. Sejak 17 Agustus 2019 juga telah diluncurkan sistem front office e-Proline Intellectual Property Online bagi seluruh sistem permohonan kekayaan intelektual, yaitu permohonan paten, merek, dan desain industri yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Jadi di lobi kantor kita, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu memang di sana ada suatu sistem online untuk pendaftaran, ya, seluruh baik hak cipta, merek, paten, dan desain industri. Jadi sangat mudah memang. Lalu pada tahun 2022 diluncurkan aplikasi SAKI, Sistem Administrasi Kekayaan Intelektual, yang mendukung percepatan proses pengelolaan permohonan kekayaan intelektual yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal KI hingga permohonan tersebut mendapat kepastian status apakah diterima atau ditolak. Jadi melalui POP hak cipta, persetujuan otomatis pencatatan hak cipta, di mana proses pengajuan permohonan pencatatan hak cipta hanya memakan kurang dari 10 menit sejak diajukan permohonannya secara online. Sistem yang sejak dilaunching pada Januari 2022 ini secara signifikan semakin meningkatkan jumlah pengajuan permohonan pencatatan hak cipta berkali-kali lipat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau untuk mendaftarkan hak cipta memang hanya 10 menit apakah diterima atau ditolak. Jadi sistem yang kita bangun itu memang sangat memudahkan masyarakat kita, dan ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah pemohon terhadap hak cipta. Jadi perguruan tinggi untuk mendaftarkan ciptaannya, baik berupa buku, ya, pemikiran-pemikiran tentang ilmu pengetahuan itu memang bisa didaftarkan hak ciptanya. Nah, yang kedua, pembentukan struktur sub bidang pelayanan kekayaan intelektual di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui Permen Kumham nomor 30 tahun 2018 telah dibentuk struktur pelayanan kekayaan intelektual di kantor wilayah melalui sub bidang kekayaan intelektual yang berada di bawah ampuan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.
Yang ketiga, mengagendakan program unggulan Mobile Intellectual Property Clinic, klinik kekayaan intelektual berjalan ataupun bergerak di tahun 2022 dengan harapan klinik kekayaan intelektual ini dapat membantu masyarakat. Kita menjemput bola ke tengah-tengah masyarakat. Kita datang dan hadir di tengah-tengah masyarakat supaya masyarakat dengan mudah untuk mengetahui, memahami apa sebenarnya kekayaan intelektual itu, sehingga mereka bisa termotivasi untuk untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, ekosistem kekayaan intelektual yang terdiri dari roda kreasi, proteksi, dan utilitisasi masing-masing memiliki pengampu yang berasal dari berbagai unsur stakeholder. Kekayaan intelektual dapat menjadi aset ekonomi yang bernilai jika didukung dengan adanya manajemen kekayaan intelektual bagi pengembangan ekonomi dan industri melalui skema multiple helix collaboration, kolaborasi dari setiap stakeholder kekayaan intelektual nasional, seperti dari jajaran kementerian ataupun lembaga perguruan tinggi sentra KI dan lembaga litbang, akademisi, investor, kalangan industri, pegiat kekayaan intelektual, hingga kreator dan inventor, serta aparat penegak hukum di bidang kekayaan intelektual. Sebagai bentuk kolaborasi dalam menciptakan ekosistem kekayaan intelektual, Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2020-2024 dan sebagai program unggulan Direktorat Jenderal KI 2022 telah dilaksanakan kegiatan mobile untuk menjemput potensi-potensi kekayaan intelektual di daerah melalui Mobile Intellectual Property Clinic yang diharapkan dapat mendorong potensi kekayaan intelektual di wilayah melalui pengembangan dan diseminasi kekayaan intelektual di wilayah. Keberadaan Mobile Intellectual Property Clinic di wilayah-wilayah Indonesia diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian tujuan dan upaya Kementerian Hukum dan HAM pada khususnya dan pemerintah Republik Indonesia pada umumnya untuk benar-benar mengaktualisasikan segenap potensi besar dari kekayaan intelektual menjadi salah satu pilar penopang pembangunan dan peningkatan ekonomi nasional yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Disinilah kiranya salah satu misi dari pemerintah Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan negara hadir di tengah-tengah masyarakat dapat dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat Indonesia itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, sebelum menutup sambutan ini, izinkan saya sekali lagi mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya dan terima kasih bagi segenap peserta, panitia dan narasumber, baik dari jajaran internal Kementerian Hukum dan HAM maupun dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, jajaran Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, perwakilan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, pegiat kekayaan intelektual, dan pelaku ekonomi kreatif berbasis KI, serta semua stakeholder yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa berkenan untuk memberikan kemudahan dan keberkahannya sehingga maksud dan tujuan kegiatan ini dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya saya secara resmi membuka acara Mobile Intellectual Property Clinic di wilayah Provinsi Maluku Utara.
Demikian sambutan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Media dan Komunikasi yang telah memberikan kata sambutan dan membuka secara resmi rangkaian kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic yang akan dilaksanakan mulai hari ini di Royal Resto and Function Hall dan dilanjutkan besok hingga 1 September 2022 di Hall Jatilan Mall Bernade. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai informasi, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara memperoleh penghargaan terbaik kategori permohonan kekayaan intelektual komunal wilayah Indonesia Timur tahun 2021. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengabadikan momen kita yang sangat berharga pada hari ini, kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan dimohon untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Dan kepada tim humas dan dokumentasi dimohon untuk segera menuju tempat yang ditentukan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada tim humas dan dokumentasi. Kepada para hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pembukaan Mobile Intellectual Property Clinic di Maluku Utara tahun 2022. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Media dan Komunikasi, Wali Kota Ternate, Kepala Kantor Wilayah, para Rektor Universitas, dan Ketua Sekolah Tinggi Seprovinsi Maluku Utara, beserta seluruh tamu dan undangan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu yang telah hadir dalam rangkaian acara pembukaan Mobile Intellectual Property Clinic Maluku Utara tahun 2022. Setelah ini kegiatan akan kita lanjutkan dengan kegiatan workshop kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dengan narasumber dari tim ahli Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kegiatan workshop kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM akan dipandu oleh moderator Ibu Anita Safitri SH MSI yang saat ini menjabat sebagai Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Batuan Hukum dan JDIH. Kepada Ibu Anita Safitri SH MSI, disilakan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sembari menunggu kegiatan workshop dimulai, Bapak Ibu disilahkan untuk menikmati coffee break di belakang kursi. Di belakang kursi Bapak Ibu di sebelah kanan itu terdapat kopi dan teh yang bisa dinikmati sembari kita menunggu kegiatan workshop kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM.
dari kami lah kita sering saling kolaborasi. Penting karena mau tidak mau kita terpilih nanti menjadi bagian dari mengenai Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Wali Kota Ternate, Bapak Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Bidang Media dan Komunikasi yang telah hadir membersamai kegiatan pembukaan Mobile Intellectual Property Clinic di Provinsi Maluku Utara tahun 2022. ini juga termasuk salah satu dari peneliti kita, Pala juga, biar kembangkan Pala. Sekarang Pala Crafting. Ya, kan kota Rempang, jadi mesti. Ya, saya jadi biasa semangat. Ya, untuk kota.